Yang beliau selalu kerjakan adalah zikir setelah sholat, dengan zikir sholat yang sudah masyhur, istighfar, kemudian baca Allahumma antas salam, sampai membaca ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, baca subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar 33 kali, sampai terakhir baca digenapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika. Selesai itu semua hadis Nabi SAW menjelaskan setelah sholat, Rasulullah SAW langsung berdiri. Memang beliau tidak pernah berdoa habis sholat waktu itu. Memang begitu. Bukan doanya yang jadi masalah, bukan. Karena Rasulullah tidak kerjakan, jadi kita tidak kerjakan. Saya tekankan dalam pengajian saya, kalau anda punya hajat berdoa, berdoalah setelah sholat ba'diyah. Insya Allah aman. Karena sudah lepas dari paket yang Nabi tentukan. Selama Rasulullah SAW sudah mencontohkan dan memerintahkan sebuah perbuatan, ditentukan tempatnya, jumlahnya, waktunya, jangan pernah dilanggar. Habis sholat bacalah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33. Jangan anda bilang saya bisa baca 100. Loh, Rasulullah suruh 33 kok. Ditentukan, jangan lebih pintar. Nanti setelah sholat, jangan ikutkan dengan paket rangkaian sholat ini. Di luar waktu sholat anda membaca 100, silahkan. Karena nggak ada penekanan di situ. Kalau ada penekanan waktu, tempat, dan jumlah, jangan dibantah. Anda pengikut Rasulullah atau bukan, gitu kan? Harus jadi jelas. Yang membuat umat ini di Indonesia juga jadi masalah sekarang, karena mau buat sendiri. Semaunya sendiri. Kenapa akhi, kenapa Pak Kiai, kenapa Habib, kenapa Ustadz, kenapa buat ini? Bukankah Rasulullah tidak mencontohkan? Oh nggak apa-apa, ini kan baik. Loh, kalau semua orang berkata seperti Anda, apa yang tertinggal dari agama kita? Kira-kira apa lagi yang tertinggal? Nggak ada kemurnian agama, karena semua orang mau buat semaunya. Gitu kan? Semaunya sendiri. Pindah rumah, baca berzanji. Apa itu berarti sejarah Nabi? Kenapa baca berzanji, saudaraku? Rasulullah waktu pindah rumah pernah baca-baca gitu nggak? Nggak pernah. Kenapa dibuat? Anda muslim bukan? Muslim. Ya saya harus ikuti. Kalau tidak akan terus ini mengakar nih. Anda buat satu bid'ah sekarang. Bid'ah itu lawannya sunnah. Anak anda akan buat 10 bid'ah. Cucunya akan buat 100 bid'ah. Akan banyak bid'ah merakar di masyarakat. Dan agama akan ditinggalkan. Kemurnian sunnah akan hilang. Gitu kan? Ini bahaya. Ingat. Nabi SAW mengatakan kepada kita dengan hadis yang sangat jelas. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad bunyinya begini. Semoga Allah merahmati umatku yang menukil dariku seperti apa yang aku ajarkan atau sebutkan. Sampai ulama hadis mengatakan Nabi ucapin habis sholat astagfirullah, maka sahabat tidak ada berani yang menambah azim. Nggak ada sahabat yang bilang astagfirullah azim habis sholat, nggak ada. Astagfirullah saja, karena Nabi ucapin itu. Mereka mengakui tidak lebih pintar daripada Nabi SAW. Kenapa kita harus tambah? Astagfirullahaladzim, wali walidayya, wali muslimin, panjang. Dari mana ini semua? Ditambah-tambah, diembel-embelin, kenapa? Akhirnya keluar dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini masalah gitu kan? Kenapa harus? Apa betul Nabi Muhammad jarang berdoa selesai sholat wajib? Jangan memahami hadis fi'li. Mana perbuatan Nabi? Mana perbuatan Nabi? Ucapan Nabi? Ma'udhifa ila Nabi SAW min qawlin, ucapan, au fi'lin, perbuatan, au takririn. Tiga-tiga ini sunnah. Ketika Nabi ditanya, apa doa yang paling makbul ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Jawfil lail, doa tengah malam selesai tahajud. Yang kedua, ba'dal maktubah, selesai salat fardu. Kenapa dibeda-bedakan? Qauli, fi'li, takriri. Tak pernah ulama memisahkan antara itu. Qauli, nanti orang salat Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira. Pernah dibuat Nabi? Mana pernah Nabi baca Allahu Akbar kabira? Itu takriri, sahabat yang buat. Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asila. Selesai salat Nabi tanya, siapa yang baca Allahu Akbar kabira tadi? Anak, kata sahabat. Futihal abwabus sama, terbuka pintu langit. Kulihat malaikat membuka pintu langit karena doa yang kau baca. Apa kata Abdullah bin Umar? Aku tak pernah meninggalkan Allahu Akbar kabira sejak aku mendengar doa itu. Takriri. Jangan sikit-sikit. Pernah tak dibuat Nabi? Pernah tak dibuat Nabi? Pernah tak dibuat Nabi? Macam mesin teller. Tadi selesai sholat, apakah berdoa atau berzikir? Ada sebuah hadis yang sahih yang mengatakan di antara waktu mustajab itu adalah fi duburi al-fara'id atau fi duburi as-salawat al-maktubah. Di duburnya, penghujungnya salat wajib itu ada doa mustajab.
menentukan kalimat dubur ini jamaah, terjadi perbedaan pendapat. Apakah di penghujung sholat sebelum salam atau selesai salam? Yang berpendapat bahwasanya itu sebelum salam. Jadi selesai baca salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam, mengatakan innaka hamidum majid, itu doa sebelum salam. Karena itu yang sering dilakukan Nabi Muhammad SAW sebelum salam, selalu berdoa. Pendapat kedua mengatakan ya selesai sholat memang. Jadi selesai kita berzikir, selesai kita astagfirullah 3 kali, Allahumma antas salam, terus baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kemudian baca ayat kursi, kemudian baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas, kemudian kita mau berdoa, silahkan. Jadi namun Nabi SAW tidak memimpin doa berjamaah selesai sholat. Artinya Rasul SAW di Masjid Nabawi yang bertahun-tahun beliau sholat di sana, tidak disebutkan dalam hadis sahih pun yang menyebutkan Nabi SAW memimpin mereka doa pada waktu itu. Tapi kalau doa, fadhal. Kalau memang ada permohonan ketika itu, silahkan. Tapi yang lebih utama sebelum salam. Makanya Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan semua hadis yang berkaitan dengan doa itu sebelum salam, semua hadis yang berkaitan dengan zikir itu selesai salam. Itu makna dubur as-shalah, penghujung salat itu jamaah. Baik. Kalau antum menonton tayangan kami, melihat di YouTube, jangan langsung disimpulkan ya. Jangan langsung disimpulkan. Lihat dulu dalam suasana apa saya mengajar, di mana saya mengajar, dan apa yang ditanyakan kepada saya dalam konteks apa saya menjawab. Karena sering saya juga melihat, memperhatikan, ada kesimpulan-kesimpulan yang tidak tepat. Karena memang tidak paham kalau kita menyampaikannya dalam konteks pengajaran di satu tempat tertentu, dalam konteks jawaban tertentu. Ya? Nah ini sebetulnya pertanyaan tadi tentang terkait apakah setelah salat fardu kemudian boleh mengangkat tangan atau tidak dalam berdoa. Itu asal pertanyaannya. Lalu saya jawab dalam konteks ini. Pertama masalah doanya, kedua masalah mengangkat tangannya. Kita sampaikan bahwa yang pertama dalam keterangan hadis-hadis Nabi SAW, Nabi SAW itu selalu memanfaatkan sholatnya di dalam sholatnya dengan doa. Karena sholat sendiri disebut dengan doa. Dari mulai takbir, kemudian iftitah sudah doa, fatihah sudah doa, kemudian rukunya doa, i'tidal doa, sujud doa. Duduk di antara dua sujud doa. Bahkan dalam sujudnya memperbanyak doanya. Sehingga karena semakin banyak doa sudah dilakukan dalam salatnya, setelah salat itu beliau memperbanyak zikir-zikirnya yang tadi saya sampaikan. Zikir-zikir yang istighfar, kalimat-kalimat yang lain. Sedangkan doanya itu disedikitkan. Disedikitkan ini yang kira-kira belum dibacakan dalam salatnya tadi. Atau mengomentari kebutuhan yang ada setelah salat. Makanya saya simpulkan jarang berdoa bukan dimaksudkan tidak pernah berdoa. Tapi sekiranya doa yang belum dibacakan dalam sholat dibacakan setelah sholat, atau ada kebutuhan yang dimintakan, baru beliau berdoa di situ. Kalau sekiranya tidak ada kebutuhan, maka beliau memaksimalkan dengan zikirnya. Itu yang saya maksudkan. Sedangkan doa-doanya yang simpel, Allahumma antas salam, itu doa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, sini dibacakan. Kadang-kadang Nabi berzikir, sahabat sudah berdoa, ada yang begitu. Ada, nanti kita lihat materi berikutnya, apakah zikir ini apakah jahar, apakah berjamaah, apakah sendirian, itu materi berikutnya. Tapi yang paling menarik, ketika Nabi berzikir, sahabat ada yang berdoa. Buka kitab Al-Aqaidah Al-Islamiyah karangan Said Sadat, halaman 29, posisi paling kanan di pertengahan, hadis nomor yang keempat. Jadi ketika Nabi sedang berzikir, ada sahabat yang berdoa. Allahumma innaka antal ahad, as-samad, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka an taghfira li. Ya Allah, saya akui, saya yakini Engkau adalah Allah al-Ahad, satu-satunya yang tempat bergantung, tidak beranak, tidak diperanakan, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Hamba memohon ya Allah, mohon ampuni dosa hamba. Kata Nabi, tahu dari mana kamu doa itu? Antadri, tahukah engkau? Ini adalah doa. Idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Doa ini kalau engkau mintakan dengan itu akan dikabulkan, kalau berdoa akan dijawab. Dikomentari oleh Nabi SAW. Yang berdoa sahabat, Nabi sendiri sedang berzikir di situ. Jelas di sini. Jadi kalimat-kalimat berdoa pasca sholat yang saya sebutkan jarang bukan berarti tidak berdoa, tapi sesuai kebutuhan yang tidak dipanjatkan dalam sholatnya. Jelas di sini. Baik. Nah sekarang dari situlah kemudian disimpulkan yang mengatakan kami mengambil hadis dari At-Tirmidzi, Nabi tidak pernah mengangkat tangan setelah selesai sholat fardu, karena memang yang dibacakan Nabi setelah selesai sholat itu zikir, zikir kalimat thayyibah, bukan doa. Antum saat istighfar mengangkat tangan nggak? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kan tidak kan? Ya saat doa itu yang diangkat. Doa mengangkat tangan, sering Nabi mengangkat.
Sampai-sampai turun ayat Quran mengatakan Nabi sering mengadah ke langit mengangkat tangannya bermohon. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 144, posisi paling kiri sebelah bawah. Ketika Nabi meminta kiblat dipindahkan ke arah Al-Masjidil Haram. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami sering melihat engkau menengadahkan wajahmu ke langit memohon, mengangkat tangan bermohon kepada Allah, ya Allah, ya Allah. Alihkan kiblat diri. Baik. Jadi yang dimaksudkan kenapa jarang mengangkat tangan? Ya, tidak mengangkat tangan setelah selesai salat fardu itu bukan berarti nggak berdoa, bukan. Karena Nabi langsung berzikir dengan kalimat istighfar yang tadi itu yang kita uraikan itu. Sedangkan kalimat itu tidak menuntut mengangkat tangan. Jadi hukum mengangkat tangan pasca berdoa itu boleh-boleh saja. Kalau antum misalnya ingin berdoa, mengangkat tangan boleh, bahkan hadisnya banyak di situ yang menerangkan bahwa orang-orang yang mengangkat tangan saat berdoa, Masya Allah, itu lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bahasa hadisnya, Allah sangat malu kalau membiarkan orang menengadahkan tangannya tanpa mendapatkan apa-apa, dalam keadaan hampa maksudnya. Jelas di sini. Jadi kalau membaca hadis, jangan kalimatnya begini langsung disimpulkan, tidak. Ada ilmunya di situ. Harus dilihat. Tidak semua hadis yang antum baca terjemahannya begini, maknanya begitu, belum tentu. Belum tentu. Saya sering sampaikan, salat sunnah paling baik di mana dilakukan? Di rumah, jangan sampai sini bacanya. Afdhalun nawafil fi baiti, ya, malam takunil faraid. Salat nafilah terbaik di rumahnya sepanjang bukan salat fardu. Belum selesai kalimat salat wa baiti huna, dan rumahku di sini. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalimat wa baiti huna fa hadha yadullu ala anna idza kana baitu qariban min al-masjid. Ini menunjukkan hukum bahwa jika rumahnya dekat dengan masjid, karena rumah Nabi di masjid. Begitu adzan, Nabi salat sunnah di dalam di rumahnya. Begitu iqamat, beliau keluar, rumahnya dekat dengan masjid. Tapi kalau rumah antum misalnya jauh dari masjid, tunaikan di masjid. Anda misalnya rumah dekat dengan masjid samping, ingin subuhan di sini, tunaikan sunnahnya di rumah supaya tempat sujudnya lebih banyak, menjadi saksi di akhirat. Tapi saya, Masya Allah, rumah di Bekasi, mau ngajar subuh misal di Istiqomah di Bandung, salat sunnahnya di sana, nyampe sini kapan? Bukan cuma salat subuhnya, kajian bisa kelewatan. Nah itu cara baca hadis di antaranya. Makan yang sunnah dengan apa? Tangan atau sendok? Tangan berapa jari? 3 jari. Berarti kalau 5 jari nggak sunnah. Coba baca dulu hadisnya. Mungkin antum baca dengan terjemahan, tidak dibaca dengan ilmunya. Ada balaghah di situ, ada kinayah, ada majaz. Nabi menyampaikan, makanlah kalian dengan sunnah seperti ini, 3 jari yang dipegang kurma begini. Kurma dipegang dengan 3 jarinya, mencontohkan makanlah seperti ini. Sedangkan zaman Nabi sudah ada roti, yang roti disobek, yang lain dan syurbah macam-macam. Tayyib. Disepakati oleh ulama, dilihat di situ yang dimaksudkan. Disepakati itu dilihat hadisnya maksudnya. Dianalisis. Ketika dikatakan megang seperti ini bukan mengisyaratkan setiap makan harus dengan 3 jari, bukan. Maksudnya makan sesuai kadar makanan. Kalau antum makan kurma dengan 5 jari, apa maksudnya? Artinya apa? Itu bahasa Jepangnya rawong. Ambil begini, tek 5 jari. Tidak. Maksudnya makan sunnah itu sesuai dengan kadar makanannya. Kalau nasi 5 jari, antum makan nasi pakai 3 jari, kapan habisnya? 3 jari. Kok lambat banget? Ini sunnah Nabi. Begitu, lihat konteksnya. Orang sudah nyiapkan sayur, dimasak-masak, berapa jam cari bumbunya, udah jadi, didiemin aja. Kenapa nggak diminum? Masih panas ya? Bukan. Kenapa? Sunnah Nabinya pakai tangan, nggak bisa ngambil tuh, airnya nggak bisa, diulupnya nggak bisa kan? Mau ngambil mangkuk pakai 3 jari begini susah. Ya, gunakan sendok dengan baik, makan dengan baik, itu poinnya. Jadi makan sesuai kadar makanannya, itu poinnya. Nanti banyak sekali, banyak, dan ada hadis-hadis yang sensitif ya, masalah isbal, masalah janggut, masalah macam-macam dan sebagainya. Jadi ada hadis yang sifatnya lafzi, yang lafadznya langsung begitu, ada maknawi yang harus dilihat konteksnya seperti apa.